Hai, hai, hai. Ketemu lagi dengan saya Nades Arizona. Baik, pada video tutorial kali ini kita akan belajar tentang activity diagram. Apa itu activity diagram? Dari namanya juga kelihatan ya, activity berarti aktivitas dari sebuah diagram. Oke, next. Activity diagram ini itu sama seperti kita kalau ke rumah sakit, kita akan ada melewati prosedur tuh. Pertama kita mendaftar dulu, setelah mendaftar bagian administrasi mencatat ya kan, setelah dicatat diberikan datanya ke bagian mana, nanti baru kita dipanggil untuk cek darah dulu, cek ini, barulah setelah semua selesai kita tunggu lagi keluar hasilnya kan gitu kan, prosesnya selesai. Nah, model seperti itu kita tuangkan di dalam program, nanti ada contohnya. Jadi alurnya seperti itu ya, ada saat di awal dan akhir, jadi ada start, ada end. Nah, kenapa ini penting? Karena di bab 3 kalian akan juga buat activity diagram. Contohnya seperti ini. Mau jurusan SI, jurusan Sistem Informasi Akuntansi, khususnya D3 ya, itu pasti kalian buat activity diagram. Nah, ini contoh activity diagram halaman login. Jadi ada ya sama sih seperti ini ya, aplikasi pada umumnya. Ketika kita klik ada halaman login, terus dari sistem atau aplikasinya menampilkan halaman login, baru kita isi username, password, tekan tombol masuk atau login. Kalau dia berhasil, harusnya di sini bisa berhasil, gagal. Berarti ini kurang ya. Harusnya di sini ada berhasil, gagal. Kalau gagal dia ngulang lagi. Kalau berhasil dia langsung masuk ke laporan. Ini apa nih? Menampilkan laporan pengeluaran kas sesuai kelompok pencarian. Nah, itu. Harusnya ini bukan laporan tapi menampilkan menu ya, menu utama harusnya nih. Jadi ini harus dikoreksi. Jadi setelah mengakses halaman login, menampilkan halaman login, sistem memberikan halaman login, terus mengisi username password, menampilkan tombol login. Di sini kurang berhasil, jadi gagal. Kalau gagal kan dia nampilin lagi nih, contohnya seperti ini. Kalau kita contohin ya. Nah, misalnya saya login. Ini berhubung karena contohnya desktop ya, yang itu kan web. Selesai nih, masuk. Nah, kata kunci salah yang dimasukkan salah. Kalau benar admin, misalnya admin, berarti dia masuk ke menu seperti ini. Nah, itu dia activity diagram, hanya untuk login. Nanti ada untuk yang lain juga ada tuh, kalian buat aktivitasnya masing-masing tuh, tergantung dari kalian ngerancang webnya ataupun aplikasi yang kalian rancang itu seperti apa, itu disesuaikan. Oke. Next. Activity diagram menggambarkan kegiatan utama dan hubungan di antara kegiatan dalam suatu proses. Ya, tadi saya bilang alurnya dari sini ke situ ya, menggambarkan suatu alur yang berkaitan. Next, elemen activity diagram ada action, class name, counter flow, object flow, initial node, final activity, final flow node, decision node. Decision node itu yang tadi itu ya, digunakan ketika kita ada mengambil keputusan. Boleh nggak dia ada 3? Gagal, tidak gagal, nanggung, bisa aja. Decision node ini nggak mesti harus 2, dia bisa 3 dan lebih. Oke, jadi karena kebanyakan sistem cuma iya dan tidak ya 2, makanya jika iya ngapain, jika tidak ngapain, makanya gitu. Tapi kalau ada 3 boleh aja milih. Misalnya buat decision node umur gini, kalian laki-laki, perempuan, atau tidak keduanya. Itu dia. Itu bisa juga seperti itu, ada opsi seperti itu, decision node. Jika ya laki-laki kenapa, jika perempuan kenapa, jika tidak keduanya, ada tanya besar itu apa itu. Oke, next. Nah, kita langsung contoh aja deh. Ini nanti sambil saya jelasin di contoh ya. Ini contoh juga dari contoh sebelumnya ya. Jadi ada sistem pendaftaran siswa di English Plus. Harusnya kalian tahu karena tugas sebelumnya kalau kalian ngikutin video ini ada membuat seperti ini. Jadi use case diagram. Use case itu apa? Use case itu saya ulangi lagi. Nah, use case itu sebuah teknik untuk mengungkap kebutuhan fungsional sistem. Use case menggambarkan interaksi. Jadi dia hanya menggambarkan interaksi aja. Misalnya antara antara calon siswa ke sistem, petugas ke sistem gitu aja. Dia bisa ngapain nih si form, bisa ngapain si siswa membayar, mengikuti tes ini yang diperbolehkan, dan terus yang petugas ngapain aja, ini mengatur jadwal tes, mengelola pembayaran. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kalau kita lihat dari contoh yang ini, berarti ada 3 pelaku dalam
activity diagram yang akan kita buat. Yang pertama calon siswa, petugas, dan native speaker, ya kan? Oke, kita lihat dari contoh ini ya. Oke, yang pertama calon siswa melakukan pendaftaran, berarti dia melakukan pendaftaran. Setelah itu diminta untuk membayar biaya pendaftaran. Maka dari sini kan petugasnya memberikan formulir, mengisi formulir, membayar biaya pendaftaran. Setelah itu berikan ke petugas mengelola pembayaran, mengatur jadwal tes tulis. Setelah itu petugas berikan ke dia untuk mengikuti tes tulis. Setelah mengikuti tes tulis, menyerahkan lembar hasilnya dari yang kalian buat, terus diberikan lagi ke petugas. Setelah itu petugas mengatur jadwal tes wawancara dari tes tulis sekarang ke wawancara. Nah, karena wawancara ini ada native speaker itu seperti pertemuan sebelumnya saya bilang, dia itu seperti expert di bidang bahasa Inggris yang mengoreksi langsung kayak di interview langsung pakai bahasa Inggris gitu ya. Makanya ada dua nih. Jadi proses ini ada dua, dibuat cabang. Nanti ada ke aktivitas mengikuti tes wawancara dan aktivitas menilai tes tulis dari native speaker. Kalau calon siswanya adalah mengikuti tes wawancara. Nah, setelah itu disatukan menggunakan ini join node. Yang tadi yang pertama fork join, membagi perilaku menjadi seperangkat aktivitas paralel atau bersamaan. Yang saya bilang tadi bersamaan kan, diwawancarakan bersamaan tuh berdua antara si native speaker dengan namanya wawancara ya berdua ya. Bisa sih 3, tapi karena bahasa Inggris ini kan tesnya individual, jadi ya tetap secara individual, artinya hanya 2 orang aja, native dengan si calon mahasiswa ini. Join node yang tadi ya, menyatukan dari, setelah itu proses itu disatukan kembali, baru biasanya ini selesai. Nah, ya kan? Ya, setelah itu selesai memberikan hasil tes, membayar biaya khusus, dan setelah membayar khusus baru dari pihak petugas dari English First itu mengelola pembayaran, dan alur proses ini selesai. Alur keseluruhannya dimulai dengan start ini, simbol ini yang ini ya. Initial node baru ya final activity. Mengetikkan semua arus kontrol. Nah, berarti dalam satu activity diagram ini ada berapa proses tuh? Ada aktivitas berapa banyak? Nah, ini dia aktivitas memberikan formulir 2, 3 ini semuanya diurutkan. Nah, seperti itu. Nah, kalau di program ya kurang lebih buatnya seperti itu juga. Nah, ini contohnya yang tadi saya lihatin ya. Mengakses lama login, sistem bisa ngapain aja menampilkan ya kan? Ketika kita jalankan begini kan program kan, ketika kita klik program, ya sistem apa? Ya nampilkan kan, menampilkan seperti ini nih. Seperti ini menampilkan. Setelah itu ngapain? Kita masukin username, password ya kan? Berarti benar tuh alurnya. Setelah halaman menampilkan login, dia setelah itu tanda panahnya yang sini mengisi username, password. Oke. Ini contohnya punya saya kurang lebih lah. Kalau login ini kan sama lah, mau desktop, web ya pasti masukin user password kan. Kalau salah, misalnya saya salahin, kata kunci yang Anda masukkan salah harusnya di sini. Ketika menekan tombol login ada validasi. Nah, ini namanya validasi. Kalau gagal dia tetap menampilkan halaman login. Harusnya kurang. Ini harusnya menampilkan kesalahan dulu. Sistem menampilkan peringatan kesalahan kata kunci, baru dia menampilkan halaman login bisa. Tapi kalau langsung seperti ini pun saya rasa juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau lebih rapinya ya harus sesuai dengan yang kita lakukan satu persatu begini ya. Nah, ya di sini yang kelupaan ataupun ketimpa biasanya ini nggak kelihatan tulisannya. Kalau dia berhasil harusnya ini gagal, arahnya ke sini. Kalau berhasil arahnya ke bawah sini kan. Nah, kalau berhasil dia harusnya masuk ke menampilkan sistem aplikasi, harusnya menampilkan aplikasi laporan pengeluaran kas gini mungkin. Salah ini. Harusnya kalau misalnya benar kan admin ya, dia menampilkan halaman utama harusnya. Nah, yang namanya login ya pasti begitu ya, menampilkan halaman utama. Oke, nggak apa-apa, ini contoh aja. Oke, contoh berikutnya nih. Contoh kasus 2. Berdasarkan proses diagram di bawah ini, ada dibuat activity diagram anggota dan admin. Sistem penjualan buku online ya. Yang pertama, si anggota ini bisa membeli buku, mengatur alamat, melihat informasi akun, mengubah kata sandi, mengatur pengingat ketersediaan. Terus si admin memproses transaksi penjualan, mengolah data buku, melihat laporan penjualan. Nah, ini tampilan webnya di bukabuku.com, bisa kalian buka sendiri. Di sini ada menu sejarah transaksi, konfirmasi pembayaran, atur alamat pengiriman,
deposit dan refund, informasi akun, ubah sandi, review produk, pengingat kesediaan seperti yang ini ya. Di activity ini ya. Nah, ini ya. Sama. Oke, contohnya kita membahas mengenai nih, alamat baru ya. Klik alamat baru. Setelah diklik, nah, kita membuat sebuah alamat baru. Biasanya kalau memesan online kan ada alamatnya ada dua. Untuk Tokopedia bisa banyak alamat yang di, misalnya saya punya alamat di Ambawang, satu di Pontianak, satunya di daerah mana, boleh, karena mempermudah kita sekali ngisi. Ketika kita mau mengirim ke sini nggak perlu lagi ngisi lagi, langsung kita pilih yang mana alamat pengirimannya gitu. Nah, ini ada tambah alamat baru, diklik. Setelah tampilan tombol tadi diklik, maka muncul form pengisian seperti ini, nama, negara, dan lain sebagainya. Ingat ada tombol simpan dan batal. Tanda bintang ini ada ini tuh, ada penegasannya tuh. Harus diisi dan isi salah satu. Ya ini kan, telepon seluler harus diisi salah satu. Setelah diisi, tampilan web saat diklik tombol ubah. Nah, oke, berarti di mana tombol ubah? Nah, ini tombol ubah, ya kan? Biasanya kalau ngubah itu pada saat kita mau ngubah alamat. Kalau yang ini kan menambah alamat baru. Kalau ngubah berarti mengubah alamat yang sudah ada, mungkin nomornya salah ataupun ada penambahan apalah gitu ya yang ingin kalian tambah, tekan tombol ubah. Nah, kalau klik tombol ubah, maka tampilannya udah ada data sebelumnya, berarti kan namanya diubah berarti dia mengubah data sebelumnya. Kalau yang baru kan kosong seperti ini. Kalau ubah berarti mengubah alamat sebelumnya. Terus tampilan web saat diklik tombol hapus. Nah, biasanya yang dihapus tuh yang ini loh, yang sini nih ya. Ini bagian hapus. Kan nimbul tuh sama sih. Kalau hapus tuh kayak ada notifikasi, ada pop up. Hapus alamat, oke tuh cancel, karena hapus ini nggak bisa dibalikin lagi loh. Udah begitu dihapus, udah terhapus dalam database. Makanya kenapa ada validasi. Kalau oke berarti ngapus di sistem, kalau cancel berarti batalin. Itu perlu. Kalian buat aplikasi wajib harus ada ini. Kalau tiba-tiba langsung hapus nggak ada ini, langsung tiba-tiba dia kan masih ada berpikir tuh hapus nggak ya, nah, gitu loh. Jadi kalau pemakainya tiba-tiba langsung hapus nggak ada ini ya, nggak ada notifikasi, wah repot itu. Jadi kalian tidak ada berpikir lagi, langsung terhapus itu. Makanya biasanya kalau yang berkaitan tentang hapus data itu ada pop up seperti ini, menampilkan pop up atau apa ya kurang lebih pop up lah untuk menentukan kalian mau hapus atau enggak nih, yakin atau enggak gitu loh. Kalau hapus ya terhapus, oke begitu. Nah, baru dari alur ini yang kita bahas tadi, dibuatlah activity diagram mengatur alamat pengiriman. Nah, oke, mengatur alamat pengiriman. Oke, yang pertama, ini kan pilih menu atur alamat pengiriman ya, ini ya. Ini atur alamat pengiriman. Ya kan? Menampilkan alamat pengiriman. Ya sama ya, di situ kan ada menu menambah alamat baru, ya kan? Tadi loh menunya di sini. Tambah alamat baru, terus mengubah, menghapus. Berarti dia dalam satu form ini dia ada alamat baru, mengubah, dan menghapus. Ingat. Kalau dia menambah baru, iya, ini ya berarti menampilkan form alamat pengiriman. Kan isi data baru tuh. Kita ngisi alamat baru, menampilkan alamat pengiriman, terus dari sistem menampilkan alamat pengiriman. Berarti tampil di sini nih. Nah, ini loh alamat rumah yang di merah-merah ini loh. Yang alamat rumah, bawahnya lagi, berarti itu kan ada dua alamat tuh. Kalau 3 berarti ada 3. Oke ya, gitu ya. Kalau tidak berarti kalian apa? Misal nggak milih alamat, nggak milih tambahan baru, berarti kalian ngubah kan? Ngubah atau hapus tuh. Tidak berarti ya mengubah. Kalau diubah ya berarti sistem menampilkan kan alamat yang ubah seperti ini nih. Nah, yang udah ada kan. Saya simpan, berarti sistem menyimpan, berarti menampilkan alamat terbaru pengiriman. Biasanya update di sini ya, ini tampilan ke bawah lagi. Kalau tambah alamat baru berarti tambahnya ke bawah ya, berarti semakin kalian tambah semakin banyak nih alamat rumahnya. Ini kebetulan cuma 2 contohnya. Di garis merah nih mungkin privasi ya, karena menyangkut mungkin real ini contohnya di dalam BSI. Oke, jika tidak, ngapain aja? Jika tidak ke bawah nih, menghapus alamat ya, berarti ada 3. Ingat, di sini ada tambah, ubah, hapus. Jadi alurnya bisa nambah, bisa ubah, dan hapus. Itu dia kata kuncinya. Kalau hapus alamat kita kayak ya udah menampilkan konfirmasi kan? Konfirmasi itu yang ini loh. Nah, ini loh yang ini. Hapus alamat. Nah, ini konfirmasi atau pop up. Kalau
mana tadi? Oke, menghapus alamat. Oke, setelah itu kalau misalnya kita iya, sistem menghapus alamat, kalau tidak langsung ke sini menampilkan alamat pengiriman dan itu prosesnya selesai. Nah, kalau misalnya lanjut nih, kalau dari yang pertama mulai, sistem kan menampilkan alamat pengiriman, ketika diklik menu itu menambah alamat baru, kok enggak menambah semua, tidak, ke bawah mengubah alamat pun tidak. Setelah itu menghapus alamat pun tidak, berarti langsung selesai dong ke sini. Nah, lihat alurnya. Kalau tiga proses itu tidak dilakukan, maka dia langsung ke sini. Selesai, ya kan, nggak ada ngapa-ngapain. Apa yang mau dilakukan gitu loh. Nah, ini. Ya, ingat ya, ada tambah, ubah, dan hapus. Oke, saya rasa gampang. Nanti kalau menu yang deposit refund sama, berarti kalian cari situ menu-menu apa aja yang bisa kalian jadikan alur activity diagramnya. Oke, gampang ya. Nah, ini tugasnya. Dikerjakan di kelas online. Iya. Oke, dikerjakan di kalian karena ini kelompok ya, kerjakan kelompok. Buatlah activity diagram dari use case melihat informasi akun. Nah, ini sebenarnya udah ada di sini sih. Mana sih? Ini informasi akun nih. Kalau kalian coba deh buka webnya, nggak apa-apa kok, gratis, nggak bayar, biar kalian lebih paham. Ubah informasi akun. Ketika diklik informasi akun, maka akan muncul mana informasi akun. Nah, ini dia. Informasi akun. Jadi kalian buat ya. Di sini bisa apa aja sih? Nah, buatkan activity yang kayak tadi. Buatkan activity seperti yang tadi ya. Nah, ini loh. Nah, kayak sih gampang lah. Nah. Oke, informasi akun. Tampilan saat diklik informasi akun ada ini. Berarti dia ada layanan newsletter, ada ngubah bahasa Indonesia, ya kan? Itu prosesnya beda loh, ya, kalian kerjain nanti ya. Berarti dia lebih amannya kalian nanti coba buka webnya dia biar lebih pasti. Nah, kalian buatkan contohnya yang kayak udah saya jelasin tadi ya. Kalau di sini ada 3 menunya, tambah alamat baru, kalian jelasin tuh. Sistem menampilkan form halamat pengiriman seperti ini ya. Menampilkan alamat pengiriman. Di dalam setelah itu ada pilihan. Ini kan di balik tanda panahnya dibalikan ke anggota kan. Ada pilihan di sini, tambah alamat baru, ubah, dan hapus. Nah, dijelaskan tadi seperti yang saya udah jelaskan sebelumnya. Oke, kalau bagaimana cara buatnya saya lupa ya. Nah, ini dia, pakai eDraw. eDraw itu sudah lengkap semuanya. Kita buka aplikasi namanya eDraw. Saya kasih gambaran sedikit aja ya. Kalau kalian mau download, silakan nanti cari aja di Google, download aplikasi eDraw Max. Nah, ini saya kasih contoh dasar-dasarnya aja ya. Nanti kalian saya kasihkan link untuk belajar lebih jauh tentang ini. Kita karena kita buatnya software, yaitu software development, UML modeling. Nah, contoh yang tadi kan begitu tuh. Yang ini ya, activity diagram untuk contoh kasus 1. Buatnya agak gampang sih. Ini udah ada nih UML, nih keterangan juga ada nih. Klik arahkan ke sini, ada vertical swim lane. Arahkan 1 2. Ya, disesuaikan lah dengan itu ya. Nah, nanti misalnya ada start, kita buat ada di sini. Terus di sini ada activity lagi, ya kan? Di sini ada seperti ini. Ada lagi activity begini. Ya, tinggal ditambah-tambah aja sini. Tinggal arahkan sini tanda panahnya, ya kan? Setelah itu tanda panahnya dari sini. Sini. Arah sini misalnya. Lebih rapi ya daripada kalian pakai Word ya. Tuh. Dari sini state gampang ya kalian buat pakai ini, tinggal tarik, pindahin di sini. Kalau mau ubah warna ya ubah di sini ya, sebelahnya diklik. Nah, ini warnanya apa? Nah, ya kan gampang kan? Kalau tadi itu apa contohnya? Calon siswa. Calon siswa tugas. Buat lagi sebelahnya, tarik pas. Nah, ini kalian bisa save-nya menggunakan save as, bisa berupa tuh JPEG, PNG, banyak format gambar ya, enak nih ya. Makanya saya sarankan pakai ini. Nah, untuk desainnya pakai ini aja ya. Oke, saya rasa cukup ya. Ini nanti saya kasihkan cara membuat ini
saya carikan sumbernya untuk kalian pelajari, aplikasi Edromax. Tapi ya ini ya, satu aplikasi ini bisa membuat semua bab 3 kamu selesai. Enggak sih, maksudnya nggak perlu lagi alat-alat tambahan, cukup aplikasi ini aja. Oke, saya rasa cukup ya untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa subscribe channel saya, dukung terus biar nanti terus berkembang channel ini, dan juga bisa memberikan video-video yang lebih mudah kalian pahamin. Jangan lupa, oh iya, tugasnya nanti saya berikan di dalam WA group, tunggu aja. Teknis pengumpulannya, kapan waktunya akan saya share di situ. Oke, saya rasa cukup pertemuan kali ini. Jaga kesehatan kalian dan jangan sampai lupa terus belajar meskipun di kondisi seperti ini. Oke, bye bye.